Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan juga Rieke Diah Pitaloka telah diadukan ke Polda Metro Jaya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan juga anggota fraksi PDIP DPR RI Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelapornya adalah seorang warga negara Indonesia bernama Rijal Kobar dengan didampingi tim advokasi anti komunis atau taktis. Tim pengacara Rijal, Aziz Yanuar, mengatakan pada hari Rabu 1 Juli yang lalu, pagi hari ia bersama pengadu bernama Rijal mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT untuk melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf B dan D Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, di mana terlapor adalah Rieke Diah Pitaloka yang memimpin rapat RUU HIP dan juga Hasto selaku Sekjen PDIP. Para terlapor telah menginisiasi dan memimpin serta mengorganisir usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, ucap Aziz. Para terlapor juga diduga menyusupkan, menyebarkan dan jargon serta paham ideologi komunis dalam usaha mengubah Pancasila itu, imbuh Aziz. Namun katanya lagi petugas SPKT Polda Metro Jaya menolak laporannya dengan berbagai alasan. Alasan pertama, mereka akan buat tim untuk membuat LP model A apabila petugas kepolisian menemukan tindak pidana. Kemudian setelah berargumen cukup panjang, alasan siang hari sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat adalah ini masuk pengaduan masyarakat saja. Dengan dasar dugaan kami adalah kami tidak diperkenankan buat LP terkait ini. Karena alasan mereka pokoknya harus dumas atau pengaduan masyarakat. Setelah itu sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami berargumen. Kali ini alasannya masih RUU salah satu objeknya dan belum disahkan. Kami bantah bahwa jika sudah jadi undang-undang akan konyol jika mereka membuat laporan ke polisi. Kemudian mereka tetap bersikeras hanya mau menerima bentuk dumas atas perkara penting yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Sehingga kata Aziz, pihaknya terpaksa menerima bahwa pihak kepolisian hanya mau menerima sebagai aduan masyarakat dengan bukti laporan pengaduan yang telah resmi diterimanya. Artinya dalam hal ini kami menduga ideologi komunis dan ancaman terhadap pihak yang ingin mengubah Pancasila menjadi komunis masih dianggap sepele oleh pemerintah dan penegak hukum. Atau memang mereka, komunis dan pengkhianat Pancasila memang dilindungi oleh penguasa dan aparat penegak hukum. Wallahu a'lam, pungkasnya. Setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan anak buahnya Rieke Diah Pitaloka yang beken dengan panggilan Oneng dipolisikan oleh tim advokasi anti komunis atau taktis lantaran dianggap menjadi pengusul munculnya RUU HIP. Ketua Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Bassaroh menyampaikan bahwa setiap anggota dewan berhak mengusulkan RUU lantaran telah dijamin oleh Undang-Undang MD 3 dan juga Konstitusi. Dan setiap anggota DPR punya hak imunitas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen, ujar Bassaroh usai menemui Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot di Jalan Keramat, Jakarta pada hari Jumat 4 Juli. Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan anggota Dewan tidak bisa dikriminalisasi haknya untuk mengusulkan RUU. Sehingga dia meminta pada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan adanya RUU, usulan DPR dapat memberikan masukan bukan malah mempolisikan. Jadi nggak bisa ketika DPR menjalankan hak imunitas, langsung dikriminalisasi. Nanti orang nggak mau mengajukan RUU. Kalau nggak setuju RUU itu diberikan hak untuk memberikan tanggapan, saran termasuk untuk melakukan koreksi. Nah itu sistem bernegara kita yang diatur dalam aturan hukum. Karena itu kita ikuti saja aturan perundang-undangan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Bassaroh juga menyiratkan bahwa pelaporan terhadap sekjen dan politisi PDIP oleh tim taktis kurang tepat lantaran anggota dewan memiliki imunitas terhadap hukum dalam mengusulkan RUU, meski disetujui atau tidak RUU tersebut. Dituding jadi dalang RUU HIP, tagar tangkap Mega bubarkan PDIP pun menggema. Presiden Joko Widodo berulang tahun ke-59. Tepat pada hari Minggu ini 21 Juni.
Di hari ulang tahun Jokowi, media sosial pun diramaikan dengan kemunculan tagar "Tangkap Mega Bubarkan PDIP". Dari hasil penelusuran hingga Minggu siang, tagar tersebut menduduki posisi teratas sebagai tagar yang paling banyak dibicarakan di lini masa Twitter. Sedikitnya ada lebih dari 21.000 cuitan menggunakan tagar tersebut. Sejumlah warganet yang menyerukan tagar itu memprotes adanya RUU haluan ideologi Pancasila. Publik menuding Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah sebagai dalang di balik munculnya RUU HIP. Dalam RUU HIP, salah satu klausul yang menjadi sorotan adalah konsep Trisila dan Ekasila, serta frasa ketuhanan yang berkebudayaan. Konsep dan frasa tersebut langsung menjadi kontroversi dan mendapatkan tantangan keras dari publik, hingga sejumlah ormas. Merujuk pada laman resmi DPR, RUU HIP sudah dibahas sebanyak 7 kali dan tinggal menunggu persetujuan Jokowi untuk pembahasan selanjutnya. Publik pun juga beramai-ramai menolak RUU HIP untuk disahkan. Bahkan mereka mendesak agar dalang dibalik usulan RUU HIP bisa ditangkap. "Kami menolak RUU HIP," ujar akun @anonymous_good. "Ingat umur, ingat perjuangan ayahanda dan para pendiri bangsa. Pancasila berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ganggu ideologi bangsa." Begitu kata akun @indomiehair1. "Menurut saya Megawati lah biang keroknya. Maka tangkap Mega bubarkan PDIP, hidup mulia atau mati syahid," ujar akun @jalirojali16. Banyak sekali dari netizen yang mengaitkan Mega serta PDIP sebagai sosok dan juga dalang di balik munculnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Publik juga menganggap Mega merupakan aktor intelektual di balik RUU yang menuai banyak sekali pro kontra ini. Dalam RUU HIP, salah satu klausa yang menjadi sorotan adalah konsep Trisila sehingga mendapatkan banyak sekali kontroversi. Juga mendapat tentangan keras dari publik, di mana konsep Trisila dan Ekasila mengatakan frasa ketuhanan yang berkebudayaan. Sementara itu, berdasarkan dari pantauan di sosial media, banyak netizen yang sangat menyayangkan sikap PDIP serta Megawati Soekarno Putri atas munculnya RUU HIP ini. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulis pada hari Senin 15 Juni yang lalu menegaskan partainya mengatakan setuju Ekasila dihapus dan komunisme dilarang di RUU HIP. Terhadap materi muatan yang mendapat di dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus. Selain itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menegaskan RUU HIP merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Susatyo. Munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memberi penekanan pada penggunaan ideologi Pancasila. Begitu kata Basarah di Indonesia Lawyers Club pada hari Selasa yang lalu. Tagar makzulkan Jokowi bubarkan PDIP jadi trending, netizen pun unggah pidato Megawati peras Pancasila jadi Trisila. Media sosial Twitter sejak pagi ini ramai dengan tagar makzulkan Jokowi bubarkan PDIP. Dalam pantauan redaksi ada lebih dari 12.000 tweet menyuarakan tagar ini. Beberapa hal yang disoroti terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang tengah dibahas DPR. Salah satunya adalah menuntut agar PDIP membersihkan anggotanya dari keturunan organisasi terlarang. Netizen menduga mereka mendompleng RUU HIP untuk membangkitkan paham komunis di Indonesia. Jika PDIP tidak bisa membersihkan anggotanya dari unsur anak-anak PKI yang terbukti pelan-pelan ingin membangkitkan lagi ideologi komunis dengan dalih RUU HIP, bubarkan saja PDIP dan jadikan partai terlarang dengan membuat TAP MPR baru sebagai payung hukumnya. Posting pengguna akun @andini_maharani Senin 15 Juni. Bubarkan saja PDIP dan jadikan partai terlarang. Warganet pun juga menuding Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pencetus ide RUU HIP. Jelas ya, RUU HIP itu ide Megawati. Dia peras Pancasila jadi Trisila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, posisi terbawah. Menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya apa? Mau mengubah Indonesia menjadi komunis? Jangan mimpi. Tagar nolak neo-otoriter. Begitu posting akun Basmi FPI.
PDIP juga telah mengeluarkan pernyataan sikap tentang rancangan undang-undang HIP yang kini ramai diperbincangkan masyarakat. PDIP menyetujui jika Ekasila dihapus dan paham komunis dilarang di RUU HIP. Dengan demikian, terhadap materi muatan yang terdapat di dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai trisila dan kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus. Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme. Juga setuju untuk ditambahkan. Kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulis Senin 15 Juni. Atas dasar hal itu, maka terkait dinamika pro kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU HIP, sikap PDI Perjuangan adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah praktik demokrasi Pancasila. Begitu tegasnya.